Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B1 yang beranggotakan saya sendiri, Lila Enggal Handayani, kemudian ada Agnes Primakusuma, kemudian ada Edi Susanto, terus kemudian ada Monica Noniati, dan ada Mas Eksan Dwi Cahyono. Kami di sini mereview aplikasi SWMM yang akan direview oleh teman-teman kita. Ini adalah halaman kerja dari SWMM. Di sini saya akan untuk yang pertama kali akan mereview menu bar yang ada di aplikasi SWMM ini. Untuk yang pertama ada file. Di dalam file ini ada menu new, open, reopen, save as, export, combine, dan seterusnya. Kemudian di edit. Di menu edit ini terdapat menu copy to, select object, select all, find object, dan seterusnya. Kemudian di menu view. Di menu view ini ada menu dimension, backdrop, pen, zoom in, zoom out, full extend, dan seterusnya. Kemudian di menu object, sini ada menu summary, details, defaults, calibration data, run simulation. Kemudian di menu report, sini ada status, summary, graph, table, statistik, dan customize. Kemudian di menu tools, ada program preference, map display, option, configure tools. Kemudian di menu Windows, ada cascade, tile, close all. Kemudian di menu help, ada help topics, how do I, what's new, dan seterusnya. Di menu help ini, di mana tempat kita mencari tahu bagaimana menggunakan aplikasi SWMM ini. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai toolbar dari SWMM. Toolbar berisikan shortcut yang berisi satu untuk membuka, dan satunya untuk membuka new project. Yang kedua untuk menyimpan, ada yang untuk menyimpan, ada juga untuk yang mencetak project. Ini juga ada untuk menjalankan simulasinya. Ada juga yang selanjutnya juga ada untuk merekod hasil simulasi yang dibuat. Dalam penggambaran nanti dalam jaringan network NAC juga membutuhkan beberapa tools di sini, baik untuk zoom dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada komponen-komponen utama dalam SWMM, diantaranya yaitu ada select on object, ada juga link vertex, ada juga region, ada juga pen, ada juga zoom, ada juga view, ada juga measure, dan juga ada yaitu range gauge, scatter, junction, ada juga outflow, flow defender, ada juga strong legs, conduit, family, juga ada orifice link, well link, dan outlet link, juga ada map label. Teman-teman, untuk yang selanjutnya di sini saya akan membahas untuk yang ada di sebelah kiri kita, yaitu di sini merupakan jendela browser ya, yang dimana di sini terdapat beberapa komponen berisikan komponen yang kita masukkan ke dalam study area map. Nah, jadi setiap kali kita menambahkan komponen baru di jendela browser ini akan menampilkan apa saja masing-masing, baik itu seperti yang pertama seperti title atau notes, kemudian ada option, kemudian ada klimatologi, hidrologi, kemudian ada hydraulic, quality, curve, kemudian ada time series, kemudian ada time pattern, dan juga map label. Nah, kemudian di bawah sini ada lembar untuk menampilkan catatan ataupun deskripsi
dari catatan pemodelan yang akan kita buat nantinya. Nah, kemudian pada bagian utama sini yang paling luas ini tempat kita menggambarkan jaringan atau sistem drainase kita secara grafis. Jadi nanti setiap kita menempatkan komponen kita, subcatchment seperti nodes, kemudian ada rain, kemudian ada storage area, kemudian ada seperti bangunan pengatur seperti pintu air, limpahan, dan juga stasiun pompa, kita bisa menambahkan ke dalam study area map ini. Nah, jadi berikut tadi merupakan menu-menu yang ada pada program aplikasi SWMM ini. Nah, kemudian untuk melakukan penggambaran atau pemodelan, sebelum itu kita sebaiknya memulai dengan cara mengatur beberapa variabel ataupun parameter penting yang nantinya akan kita gunakan ke dalam pemodelan. Untuk yang pertama, pengaturannya adalah bisa kita mulai dengan project, kemudian ada default. Nah, di sini kita bisa melihat yang kita sebut halaman ID labels. Jadi di sini kita akan menetapkan nama atau ID dari masing-masing komponen pada SWMM ini. Sebagai yang pertama, misal kita bisa mengisi untuk yang komponen rain gauge, bisa kita beri nama rain. Kemudian untuk selanjutnya subcatchment bisa kita masukkan sub. Kemudian untuk junction bisa kita beri yang. Kemudian outfall bisa kita beri nama out. Divider kita bisa beri nama dev. Kemudian ada storage unit bisa kita kasih itu. Ada conduit bisa kita kasih nama con. Kemudian ada pump kita kasih nama pump. Kemudian ada regulators kita kasih nama saja. Oke, ini saja. Kemudian pada bagian bawah, paling bawah sendiri ini kita bisa melihat di sini ada ID increment. Di sini kita tetapkan nilai defaultnya yaitu 1. Jadi ini setiap kali kita menambahkan komponen seperti contoh rain gauge sebagai label, kita bisa membuatnya menjadi rain 1, rain 2, rain 3 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada subcatchment, yaitu kita bisa menetapkan parameter standar dari subcatchment. Kita bisa melihat untuk yang pertama, yaitu yang pertama ada luas area, kemudian ada lebar, kemudian ada persen slope atau persen kemiringan area lahan, kemudian ada persen impervious adalah persentase dari lahan yang kedap air. Kemudian ada N impervious, itu adalah koefisien kekasaran permukaan untuk lahan yang sifatnya impervious. Kemudian ada N pervious, yaitu adalah koefisien untuk kekasaran permukaan pada lahan yang sifatnya tidak kedap air. Kemudian di sini ada depression store impervious, yaitu adalah bisa kita tampungan cekungan ya di sini. Kemudian selanjutnya ada depression store previous, kemudian ada percent zero impervious, kemudian ada infiltration model. Nah, infiltration model teman-teman bisa pilih. Pada bagian ini kita bisa memilih metode infiltrasi seperti ada Horton, modified Horton, green M, modified green M, kemudian ada curve number. Nah, pada kali ini kita akan mencoba dengan metode curve number. Jika kita lihat pada bagian properti, untuk yang pertama yaitu ada curve number. Jadi nilai curve number ini adalah nilai yang merepresentasikan tutupan ataupun endapan dari permukaan lahan. Jadi semakin dia itu kedap, lipasan permukaannya semakin besar. Kemudian nilai curve numbernya juga semakin besar. Nah,
kemudian ada conductivity, kemudian ada drying time, itu kita ambil 7 hari. Nah, klik OK. Kemudian di sebelah kanannya lagi atau paling kanan kita bisa melihat ada jendela notes atau link. Di sini bisa kita lihat ada note invert, note max, dan seterusnya. Isi default 0. Yang kemudian di sini ada conduit length atau panjang saluran, itu isi 400. Kemudian ada conduit geometry, ini merupakan bentuk dari penampang saluran yang nantinya akan kita gunakan. Ini bisa kita klik. Jika kita lihat di sini terdapat beberapa penampang pada saluran drainase yang akan kita rencanakan, seperti persegi, ada trapesium, kemudian ada segitiga, parabolik, kemudian ada irregular, yaitu merupakan seperti saluran dengan permukaan yang tidak rata, contohnya seperti sungai. Kemudian di sini ada sirkuler, pipa, ada yang pipa tidak penuh dan penuh. Dan di sini ada filler sirkuler, yaitu pipa dengan endapan sedimen. Nah, di sini kita menggunakan dengan bentuk penampang yang persegi atau rektanguler. Ini kita bisa isikan untuk maksimum height, yaitu tinggi pada dinding saluran. Kemudian yang bagian bawah yaitu bottom width, merupakan lebar dari saluran. Dan kita klik OK. Kemudian di bawahnya lagi ada conduit roughness, flow unit, yaitu satuan unit. Kemudian ada link offset, Horon method, force main equation. Setelah semua ini tadi kita isi, kita bisa mengklik OK. Tapi sebelum itu, apabila di kedepannya nanti kita akan melakukan pemodelan dengan input yang sama, kita di sini bisa mencentang pada bagian save as default for all new project, yang dimana pada setiap kita mendesain nantinya kita tidak perlu lagi mengatur apa yang sudah kita inputkan pada lembar-lembar sebelumnya. Nah, ini kita bisa centang, kemudian OK. Untuk selanjutnya pada pengaturan ini kita view, kemudian dimension. Nah, pada lembar ini kita bisa melihat map dimension yang nantinya bisa kita inputkan ke koordinat dan juga map unit. Nah, di sini kita mengambil untuk yang meter. Kita coba untuk yang meter. Klik OK. Nah, kemudian di bagian paling pojok sini ada pemilihan untuk mode penggambaran kita. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu ada auto length off dan auto length on. Apa bedanya auto length off dan auto length on? Untuk auto length off yaitu penggambaran yang nantinya kita menggunakan secara sistematis. Kemudian untuk yang auto length on itu penggambaran secara skalatis. Itu ya. Kemudian di sini ada offset, untuk elevation offset biasanya untuk saluran pipa. Kemudian di sebelahnya lagi ada flow unit. Ini bisa kita lihat, ini ada CFS, BPM, MGD, CMS, LPS, MLD. Nah, apa bedanya pada bagian atas dan bagian bawah? Untuk yang bagian atas yaitu satuan dengan menggunakan satuan Amerika atau Inggris. Kemudian untuk yang bagian bawah ini merupakan satuan SI atau satuan internasional, seperti CMS cm per second, kemudian LPS liter per second. Nah, di sini kita menggunakan yang LPS. Nah, sampai di sini untuk pengaturan-pengaturan yang sudah kami berikan tadi di sebelumnya, kita sudah bisa siap untuk melakukan penggambaran pemodelan pembuatan jaringan irigasi drainase setelah kita melakukan beberapa pengaturan parameter pada sebelumnya. Baik, mungkin itu